Abang nggak ada di season 2? Aku nggak terlibat. Orang lain. Diganti. Karena memang batal ditayang. Sebetulnya udah bikin. Udah bikin. Ada 13 episode itu. Udah syuting 13 episode Sudah. yang season 3 ini. Sudah. Sudah. Nah, ini yang menyebabkan Abang itu stop di dunia entertain. Izinkan saya Pak Heri duluan pergi. Kemana? Ke Wonogiri. Ngapain lu? Saya mau observasi Pak Heri. Ya kan dia nggak mungkin gini-gini. Iya. Iya, gini. Tuk 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 tuk. Itu aku tuh. Tuk. Film buat aku adalah seni. Satu itu. Kemudian kebutuhan saya pun nggak banyak. Di saat zaman tahun 95 itu saya nggak banyak. Satu bulan saya dapat 300.000 aja, saya udah luar biasa tuh. 300. Satu bulan tuh. 300.000 Bang. Ya. Sebulan 300.000. 300.000 aja saya udah luar biasa tuh. Iya Bang. Oke Bang ya. Dia tahun 95. 95 kalau 300.000 sebulan tuh kecil sekali Bang. Oh, 95 iya. Ya kan maksudnya nggak yang gimana gitu kan. Iya. Untuk ukuran pemeran utama gitu kan. Iya. Jadi Abang 300.000. Iya, Per episode. 300.000 tuh. Jadi saya cuma bilang gini. Ken, ya Pak. Ya. Pak Heri Topan almarhum. Lu minta honor berapa? Gitu. Dia kan ngomongnya bahasa logatnya Jakarta tuh. Lu minta honor berapa? Oh ya. Iya Pak. Saya berapa ya Pak? Ini nih yang saya ngomong ini begini gitu ya. Yang kayak gini yang sekarang saya lakuin tuh. Iya berapa ya Pak? Ya udah nyebut aja katanya. Aduh. Bingung saya itu. Saya bingung. Saya kan ya Pak, Bapak aja lah terserah berapa gitu. Terserah. Ini benar ini saya. Terserah. Saya ingat terakhir saya honor saya waktu itu main di layar lebar itu 275. 275.000. Iya, 275 itu waktu film apa ya? Angling Dharma 3 tuh. Film ya? Iya, Angling Dharma 3 itu 275. Nah, saya tambahin 25.000 tuh. Iya kan? 300.000. 300.000. Satu episode. Satu episode. Iya. Jadi Wiro saya bilang ini. Iya, sama Heri Topan. Saya bilang, Pak, kalau Pak Heri 300.000 keberatan nggak Pak? Saya bilang keberatan. Saya bilang keberatan nggak 300.000? Iya. Abang dia ngajur seperti itu? Iya. Oke. Terus 300.000. Dia ketawa tuh. Anak muda, kau jangan bercanda ya. jadi asik ya sama produser ya. Dia bilang gitu. Gini aja, katanya Heri Topan. Lu main aja kan? Ya, main aja yang baik. Salah honor lo nggak usah pikirin. Ini yang diomongin, yang diucapkan sama almarhum. Iya Pak. Ya. Dengan Bapak memilih saya sebagai tokoh ya, saya udah alhamdulillah Pak. Saya bilang gitu. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat harkat dan derajat saya Pak. Itu yang terutama. Saya jadi hal itu nggak terlalu dipikir. Oke, gue yang ngatur Ken. Kata Pak Heri Topan. Iya Pak. Ken ngerokok. Rokok Pak. Ken ngerokok. Ken minum? Enggak Pak, saya nggak minum. Saya nggak suka alkohol. Berapa suka happy jalan apa? Wah nggak juga Pak. Saya olahraga aja yang suka. Memang saya kan basicnya senang olahraga. Apa aja olahraga pokoknya. Ini aja kayak. Gua kasih lu 1 sampai episode 1 sampai 10 ya kan, itu 300. 10 sampai 20 500.
20 sampai 30 700 ya. Baik ya. Nah itu sampai ending 52 tuh 1 juta. Nanti 1 juta. 1 juta. Wah, senang udah. Oke. Senang ya. Iya, saya ikut. Masuk lah Mas, itu kan masih masuk ya buat abang pada saat itu ya. Saat itu memang saya 1 bulan 300.000 tuh nggak habis. Oh. Gitu. Makan di lokasi. Nggak, kalau saya di luar gitu ya, di luar misalkan di rumah gitu dengan uang 300.000 itu saya nggak habis. Saya paling 1 bulan paling habis 100.000. Zaman itu tahun 95 tuh kan besar itu 100.000 itu saat itu buat saya. Mungkin yang baik ekonomi di zaman itu ya mungkin kecil ya. Iya. Tapi buat aku waktu itu Besar ya, Bang, udah cukup besar karena memang kita dari keluarga yang biasa aja. Bapak seorang militer gitu kan, jadi tahulah anaknya banyak dibagi, itu juga udah angka yang cukup besar tuh. Buat aku semuanya ada hikmahnya karena perjalanan semuanya di Heri Topan kan gitu. Dan baru pertama aku dipilih menjadi pemeran utama walaupun melewat audisi, dan aku memang serius untuk menekuni di dunia entertain atau dunia film. Aku dulu belum tahu entertain, taunya film. Taunya film ya. Iya, ya kan. Nah, dari situ udah memang perjalanannya kayak ketemu sama pemain-pemain laga yang lain, senior, Moni Kader, Pit Pagau, ya kan. Wah, itu bintang kawak itu, ngeri itu. Iya. Dia main tuh. Woi, Wiro, ngapain lu? Ngapain kamu itu duduk di belakang perempuan? Ya enak aja ngomongnya gitu. Padahal kalau kita lakukan, iya, gila bener dia main. Wiro lu anu, jangan di belakang perempuan lu. Ini sini ya, maju. Enak bener dia punya style. Kayak dia nggak berperan loh. Jadi masuk ke dalam tokoh. Nggak berperan di depan kamera. Kamu enggak, dia main Wiru. Asik aja. Gila emang orang akademi teater ya, memang dia masuk akademi yang mereka orang panggung seni yang mereka bener-bener otodidak, tapi mereka dalam banget itu. Di situ aku belajar ada ya, ilmu lagi. Asik loh, jadi terpana ngelihatnya. Terus aku berhadapan kan dengan gayanya, enak aja, ya kan? Perempuan, aku bukan ngumpet di belakang wanita, ya. Tapi aku sengaja biar kau matanya belalakat, gitu, ya kan? Ya, perempuan yang kau hadapi, gitu. Kena karakternya tuh, main sama senior, wah kena. Asik, makin asik. Terus ada Pong Hadiatmo, ya kan, Om Pong. Terus banyak itu pemain-pemain senior yang hadir di Wiro Sabung tuh. Kalau diingat satu-satu banyak sekali tuh. Luar biasa lah pokoknya itu. Itu sampai berapa tahun Bang Wiro Sabung itu berjalan, Bang? Aku berapa 52 episode itu 2 tahun. 2 tahun 52 episode itu ya, karena waktu itu weekly ya, seminggu sekali. Ya. Iya. Seminggu. Nah, syutingnya kalau 1 episode dulu tuh berapa hari sih, Bang? 1 episode itu bisa 1 minggu. 1 minggu. Oh, sama kayak Genta Buana dulu kan, 1 minggu. 1 minggu. Makanya hasilnya sempurna banget. Satu memang gini. Di zaman itu kalau buka skenario ya kan, pohon besar beringin, dicari beneran. Cari beneran? Iya, dicari pohon gedenya. Ini aja nih, set nih. Kalau nggak dikasih animasi, kalau sekarang kan begitu kan, nggak repot. Iya, itu. Terus pinggir laut, bener itu. Bener pinggir laut? Cari pinggir laut tuh, ada syuting di pinggir laut. Kayak film ya Bang ya? Iya. Zaman itu memang pelakunya sinetron kan turun dia di waktu tahun 2000-an. Ya, 2000-an kan sinetron itu baru muncul kan? Enggak. Dia sinetron itu 90 ya. 90 sekian.
Ya, Mahkota Majapahit itu. Iya, Ya, stripping TPI. yang 2000-an ya. Ya, stripping. Nah, film, mereka ini orang-orang yang benar sinematografi. Mereka orang-orang film yang asli, dia tidak kenal sinetron. Nggak tahu itu stripping, nggak tahu itu sinetron itu apa. Itu nggak tahu mereka. Mereka taunya film layar lebar. Jadi dibikin. Dia pegang saat itu, pegang video aja bingung. Gimana ngopretnya? Kameramen itu. Jadi yang mengerjakan film Wiro Sableng orang-orang film, Bang? Orang-orang film. Semua orang-orang film. Orang-orang film yang turun ke memang ada namanya sinetron itu. Iya. Jadi dia bingung tuh. Oh, kamera ini begini, white balance-nya begini. Ya kan dia masih ukur-ukur ini kan. Oh, nggak usah katanya. Justru yang kalau masih hidup orangnya namanya Dea. Dea itu taunya dia di style foto. Dulu sinetron ada style fotonya. Iya. Ada style foto ada di sinetron. Ada dulu aku di Genta Buana itu ada namanya Pak Jumhar. Iya. Itu foto cetak, Bang. Iya. Bener-bener cetak nanti. Iya. Nanti dicetak ditaruh di ini. Iya, itu ada style fotonya ada. Jadi di zaman sinetron, jadi kalau layar lebar kan ada style foto, bener kan? Ya kan? Dia ngambil adegan untuk ya buat promo kan? wangsit dia bikin untuk ini adegan ini yang nanti dijual tuh sebelum film mulai dia tahu adegannya begini kan tahu tuh. Promo tuh gitu. Nah, sinetron ada style fotonya zaman itu ada tuh. Ini yang beruntung tuh. Karena dia udah biasa kotak-katik kamera. Dia jadi kameramen. Style fotonya? Iya, yang asli kameramen nggak ngerti itu. Kamera video. Jadi di belakang gini, yang asli kameramen itu. Oh, jadi dia jatuhnya jadi asisten kameramen dong? Iya, kalau masih hidup saya nggak ada ya. Mak Pakasi itu kan dulu kameramen. Kalau masih beliau masih ada. Halo Om. Om Mak Pakasi, terus Om Hendrik Kujal gitu. Ya, mereka itu orang ahli-ahli dari layar lebar. Ya untuk kamera besar itu, kamera 35 tuh yang bunyi yang pakai film yang roll film gede. Roll gede tuh. Ya kan. Tema perang tuh. Gitu. Nah, kameranya. Itu jangan salah-salah tuh. Salah-salah. Mahal, rollnya. Mahal. Mahal loh salah-salah. Nggak boleh banyak cut itu kan, nggak boleh banyak ngulang. Nggak boleh. Retake-nya nggak boleh banyak. Ngeri. Mendingan latihan sampai mati. Iya, film zaman dulu mending kita latihan sampai kojor. Sampai kojor deh, karena mahal filmnya kan. Filmnya. Kojor deh. Kalau belum misalkan, dialog. Nah itu kan sampai episode 52. Itu habis Bang Wiro Sableng? Enggak. 52 aku kan selesai kontrak. Habis kontrak. Tapi aku dapat bonus. Dapat bonus dari Heri Topan, dari almarhum. Mobil. Dapat mobil lagi. Dikasih bonus mobil. Waktu itu kan. Ya, aku dapat mobil, alhamdulillah. Dari almarhum Heri Topan, aku pakai C7 tuh. C7 zaman itu C7-nya diesel. Ya kan? Oh, set Jeep ya Bang ya? Jeep kan? Iya. Kan? Terus belakangnya gambar kapak naga geni. Asik, gambar naga geni. Aduh, mantap. Terima kasih tuh buat Heri Topan. Aku diberikan bonus. Udah 2 kali dapat bonus sama Heri Topan. Mobil lagi dua-duanya tuh. Dikasih mobil lagi dua-duanya. Dua unit mobil sama Heri Topan. Berarti episode 52 selesai, Abang dapat mobil. Itu ada kayak season 2, season 3 nggak sih Bang? Kan cukup sukses pada saat itu filmnya. Ada. Jadi ada itu kan manajemen di Pak Heri ya. Manajemen di Pak Heri tiba-tiba bikin Wiro Sableng 3 yang memang trailernya udah ada tuh, suka Berarti yang 2 udah selesai nih. Wiro Sableng 1 ke pertama ya, terus yang kedua kan ada perbedaan visi sama Pak Heri ya. Karena kan dia seperti mesin. Kalau menurut aku dia sebagai bapak ya, dia membentuk seorang pemain yang memang saya harus diarahkan ke kehidupan yang lebih baik. Iya.
ya kan. Sehingga maintenance-nya harus tinggi juga. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Ya, di setiap penampilan kita berjalan kemana event apapun itu otomatis saya udah dibentuk Heri Topan menjadi seorang yang profesional, sehingga kebutuhan saya harus meningkat. Nah di sini dari honor yang saya dapat, kalau bisa dinaikkan, gitu kan, karena yang ciptakan saya adalah Pak Heri bersama tim. Ya. Abang nggak ada di season 2? Aku nggak terlibat. Diganti. Karena memang kita ngomong kasarnya tidak cocok di honornya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Karena takutnya pemirsa bingung di sini. Ya. Tiba-tiba udah season 2 tuh berapa episode, Bang? Aku Abang nggak main lah ya? Nggak main itu. Langsung tiba-tiba ke season 3. Season 3 kalau nggak salah nih Bang ya, di season 2 itu Wiro Sableng nggak naik. Masa? Iya, nggak naik karena pemainnya bukan Abang kan? Bukan. Iya, makanya langsung ke season 3 Abang dipanggil lagi. Iya. Season 3 main. Jadi gini, di season 2 tuh Pak Heri mungkin tidak ada kecocokannya di itu ya, karena memang dia yang sendiri yang buat saya, sehingga secara finansial saat itu saya kurang ya. Iya, untuk 1 bulan itu harus berapa itu kurang gitu ya saat itu ya, karena saya udah harus makannya gimana, nggak bisa tuh, memang udah ngikutin setelnya itu udah terbentuk dengan sendirinya gitu. Sulit saya itu mungkin di saat itu performnya seperti itu. Masuk ke season 3 ya Bang? Iya. Season 3 dapat syuting? Season 3, season 2 saya ngambil kesempatan untuk membuat satu film tahun 98. Itu gendernya adalah silat juga, Joko Sableng. Saya copyrightnya ada, ya kan, dari Pak Sugiarto. Nah kemudian itu saya bikin tim, saya bikin PH. Akhirnya saya buat bersama-sama teman untuk film Joko Sableng. Itu alhamdulillah teman-teman respon. Akhirnya itu film bisa ditayang di SCTV. SCTV dulu ya. Ya. Nah setelah itu perjalanannya stop karena moneter tahun 98. Tapi sebelumnya saya ada ditawarin juga karena ratingnya turun sebelum bikin film tuh main di Wiro Sableng 2. Wiro Sableng 3. Iya, ketiga. Saya main untuk RCTI, sempat ditayang di RCTI. Terus bikin lagi tapi buat Trans TV itu. Buat Trans TV. Karena bergeningnya waktu itu Pak Heri Topan di Trans TV. Ya di Trans TV. Bahkan udah cetak patung saya di depan ini pintu masuk tuh di lobinya. Saya nggak tahu itu masalah manajemennya Pak Heri dengan pihak Trans, sehingga film itu batal ditayang. Sebetulnya udah bikin. Ada 13 episode itu. Udah syuting 13 episode. Sudah. Season 3 ini. Sudah. Nah ini yang menyebabkan Abang itu stop di dunia entertain? Nah, 13 episode belum tayang. Akhirnya saya buat film Joko Sableng. Iya, Joko Sableng itu. Ya, itu kan nggak tayang tuh. Saya bikin Joko Sableng. Itu tayang di SCTV. Saya bikin. Ya. Nah, setelah pembuatan itu kan satu paket 13 episode. Saya udah store kasetnya. Nah, untuk paket kedua kan 26. Nah, 13 episode itu masuk moneter. Dan 8 Jakarta waktu itu vakum karena situasi memang tidak terkendali saat itu 98. Saya syuting di Ciampea di Bogor ya. Bawa kru tuh 64 orang yang saya tinggal karena memang kita perlu dana untuk lanjutan, kan dananya di Jakarta. Ternyata Jakarta lagi bahan baku, kerusuhan. Itu sempat berhenti. Nah dari terhenti itu akhirnya saya back to nature. Itulah yang menyebabkan Abang nggak muncul lagi di dunia entertain. Ya. Itu benar-benar alasannya apa sih Bang yang bikin Abang tuh
Cuman alasan karena krisis moneter nggak bisa berproduksi atau? Ya saya minta maaf ya, karena saya mungkin salah satu pelaku film ya, memang saya cinta dengan film Indonesia, baik sinetron maupun film, karena memang saya jiwa seni ya, itu artinya saya ingin berkiprah banget di dunia entertainer, di dunia film, dunia menghibur ya. Itu saya terbelenggu tuh di tahun 98 moneter itu saya terbelenggu, saya nggak bisa melanjutkan produksi saya. Nah kemudian saya orang masih cukup potensi waktu itu dan usia sangat muda, saya harus meninggalkan dunia saya karena saya merasa gimana ya, tidak berhasil tuh. Saya merasa tidak berhasil menghibur masyarakat Indonesia tuh, jadi saya nggak bisa nerusin film saya. Kenapa harus terjadi di saat ini kan gitu, dan saya belum siap karena usia saya masih muda. Mungkin yang saya lakukan hanya diam, saya back to nature, saya pulang ke kampung ya, di desa saya back to nature, kembali ke alam. Itu di daerah terpencil, ternyata daerah itu Gunung Gede. Iya, itu nggak sengaja ya, saya pulang itu orang tua saya udah pindah ke Cimande, itu saya pindah nyari lahan di sana dan saya bikin rumah di sana ya. Di situ baru saya merenung tuh, karena mungkin saat itu saya gagal karena keadaan yang memang saya harus diam dulu ya kan, saya harus tenangin dulu ya untuk berbuat sesuatu di entertain. Jadi nah di dalam ketenangan masa tenggang saya itu saya harus tetap beraktivitas dong ya kan, beraktivitas tentunya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung adalah hanya bisa di pertanian. Gitu. Di pertanian saya coba bertani gitu kan, ya, menanam jagung, kan ada lagunya itu. Menanam jagung di kebun kita, ambil paculmu. Gitu ya. Nah, setelah saya menanam jagung tapi memang itu hanya bisa memenuhi kebutuhan hari-hari aja, tidak ada bisa lebih ya kan. Mungkin kalau lebih itu mungkin harganya lagi bagus ya kan, menanam apa terus sudah gitu nggak diserang hama. Karena memang di kita ini kan petani itu harus tahu ya tentang masalah penyakit tanaman segala macam. Nah itu saya lakukan sampai 18 tahun tuh. 18 tahun abang bertani? Ya. Jadi, ini abang yang bertani atau ada anak buah sih bang? Ada. Tapi awalnya saya turun tuh yang bertani. Iya, benar-benar nyangkul. Ya, ikut nyangkul. Kan saya punya, jadi dari itu saya punya ilmu. Ilmunya memperdalam ilmu tuh saya. Nah, lagi ke tadi kan Sinto Gendang. Bukan. Oh, bukan. Itu namanya jurus pacul membelah bumi. Oh, pacul. Udah serius loh, Pak.